Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan implementasi data mining untuk mengetahui pola status depresi belajar pada mata kuliah data mining dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti, MMM.Com. Pendahuluan, di era modern, beban akademik yang tinggi menjadi tuntutan nilai serta tekanan sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental pelajar. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang berbasis data untuk memahami pola dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap status depresi belajar. Teknologi yang tepat adalah data mining, yaitu untuk menganalisis pola depresi dengan mengolah dataset yang besar berisi berbagai variabel terkait kesehatan mental pelajar. Lalu dengan metodologi CRISP-DM, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi institusi pendidikan dan pihak-pihak terkait dalam merancang strategi pencegahan serta intervensi yang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan mental pelajar. Untuk sumber dataset, ini diperoleh dari situs Kaggle yang merupakan platform online penyedia sumber daya dan komunitas untuk belajar dan berkompetensi dalam bidang data science dan machine learning dengan tautan kaggle.com/datasets/hobsp/student-depression-dataset. Dataset ini berfokus pada data pelajar dari rentang usia 18 hingga 36 tahun yang mencakup informasi tentang gender, umur, status depresi, tekanan finansial pelajar, tekanan akademis pelajar, lalu ada jawaban apakah pelajar pernah berpikiran bunuh diri, dan lain sebagainya. Tahap pertama yaitu business understanding. Problemnya, banyak institusi yang belum memiliki metode sistematis dalam mendeteksi potensi depresi, terutama di institusi pendidikan pada kalangan pelajar. Upaya yang ada umumnya masih bersifat manual, seperti survei kesehatan mental atau konsultasi psikologis yang sifatnya subjektif dan terbatas pada kelompok tertentu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami pola yang menyebabkan pelajar dapat dikategorikan sebagai depresi untuk nantinya dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi intervensi yang lebih baik dalam kebijakan akademik yang lebih fleksibel, program bantuan finansial maupun peningkatan layanan kesehatan mental bagi pelajar. Untuk objektifnya, nomor 1, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap status depresi pelajar berdasarkan dataset Student Depression Dataset yang mencakup aspek tekanan akademik, tekanan finansial, jam belajar, pola tidur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, memberikan wawasan dan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan oleh institusi pendidikan serta pembuat kebijakan dalam upaya pencegahan intervensi dini terhadap depresi pelajar. Lalu yang kedua ada data understanding. Di sini ada data yang memiliki nama Student Depression Dataset.csv dengan ukuran file 2,81 MB. Di sini mencakup 28.000 data pelajar dan memiliki 18 kolom atau atribut. Di sini ada data ID, lalu gender atau jenis kelamin, lalu ada age atau umur, lalu ada city. Di sini city memiliki value nama-nama kota ya, tapi di sini nama kota pada negara India karena dataset ini berdasarkan pada negara India.
lalu ada ada profession yaitu profesi, lalu ada academic pressure, nilai tekanan akademis, lalu ada work pressure, lalu nilai tekanan kerja, ada CGPA pula, itu rata-rata nilai mahasiswa, ada study satisfaction atau kepuasan belajar, ada job satisfaction atau kepuasan bekerja, ada sleep duration atau waktu tidur, rata-rata waktu tidur harian pelajar, lalu ada dietary habit. Di sini habit para pelajar untuk pola, di sini dimaksudkan adalah pola makan pelajar, lalu ada degree yaitu gelar pelajar, lalu ada jawaban dari pertanyaan have you ever thought to suicide, yaitu apakah pelajar pernah berpikiran untuk bunuh diri. Yaitu di sini ada work atau study hours, di mana waktu belajar atau bekerja dalam sehari yang dialami oleh siswa atau pelajar. Lalu ada financial stress, yaitu tekanan atau stres terhadap kondisi finansial yang dialami. Lalu yang di sini ada family history of mental illness atau riwayat keturunan gangguan mental dari keluarga. Dan yang terakhir sebagai target kita nanti yaitu depression status. Di sini ada value 1, 0, 1 untuk depresi dan 0 untuk tidak depresi. Pada data preparation, karena datasetnya sangat banyak dan ada 27.900-an atau 28 ribuan sampel dan 18 atribut. Atribut ini dapat diefisiensi menjadi 10 atribut saja. Karena cakupan yang kita akan teliti nanti berumur dari umur 20 hingga 25 tahun saja, yang mana pada umur tersebut merupakan tahap para pelajar atau mahasiswa sedang menempuh pendidikan dan yang paling banyak. Di sini kita pertama menghapus kolom ID yang kita ada relevansinya dengan data, lalu menghapus data pelajar memiliki umur 25, lebih dari 25 dan kurang dari 20, yang tadi sudah saya jelaskan, lalu menghapus kolom city, menghapus data pelajar yang memiliki profession selain student, jadi kita menggunakan profesi student saja atau pelajar, menghapus data pelajar yang memiliki academic pressure seberat 0, menghapus kolom work pressure, study satisfaction, dan job satisfaction, menghapus data pelajar yang memiliki value others pada sleep duration, lalu menghapus kolom dietary habits dan degree, mengubah status depresi dari angka 0 dan 1 menjadi TD dan D, yaitu 0 untuk tidak depresi dan 1 untuk D atau depresi. Lalu mengubah seluruh value dan nama atribut menjadi bahasa Indonesia dan menimpa karakter spasi menjadi underscore sehingga data mudah dibaca. Tahap selanjutnya, setelah dilakukan proses cleaning, itu kita menyisakan 10,770.000 data pelajar dengan 10 atribut pula. Lalu tahap selanjutnya mengecek missing value. Di sini telah dicek dengan software Rapid Miner. Missing value-nya sebesar 1 saja. Jadi data ini relatif bagus ya untuk penelitian. Tapi kita tetap, walaupun hanya 1 missing value, tetap kita replace missing value tersebut dengan menggunakan value rata-rata dari atribut tersebut. Lalu setelah dilakukan proses cleaning, dataset diubah menjadi dataset
underscore depresi underscore pelajar underscore usia underscore 20-25.csv. Pada tahap modeling, ini kita modelkan dataset dengan decision tree, yang nanti pola yang dihasilkan berbentuk tree atau if then. Di sini setelah data dimasukkan, kita set role. Set role ini untuk memberi label, yang labelnya nanti pada status depresi. Lalu kita replace missing value-nya, sudah dilakukan pada slide sebelumnya tadi. Lalu kita lakukan decision tree di sini. Kelima, kita masuki evaluasi. Setelah masuk ke decision tree akan menghasilkan pohon seperti ini. Jadi dari hasil pohon tersebut, keputusan menunjukkan bahwa variabel pernah berpikiran bunuh diri menjadi faktor utama dalam membedakan antara kelompok D atau depresi dan tidak depresi. Jika seorang pelajar pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri, maka kemungkinan besar mereka termasuk dalam kategori depresi, dengan faktor tambahan seperti tekanan akademik, tekanan finansial, dan jumlah jam belajar yang semakin memperjelas status mereka. Nah, jika pelajar tidak pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri, maka status mereka lebih dipengaruhi oleh kombinasi tekanan akademik dan tekanan finansial. Jika tekanan akademik tinggi atau lebih dari 3,5 dan tekanan finansial juga tinggi atau lebih dari 4,5, maka peluang mereka mengalami depresi meningkat. Yaitu perbandingannya ada 192 siswa yang depresi dan 40 siswa tidak depresi pada kategori tersebut. Nah, sebaliknya jika tekanan akademik rendah dan tekanan finansial tidak signifikan, sebagian pelajar dikategorikan tidak depresi atau TD. Lalu berikut hasil dari decision tree tadi, versi keduanya menghasilkan if then. Jadi di sini sebagai atribut utama untuk penentu yaitu pernah berpikiran bunuh diri, ya atau tidak. Lalu misalkan tidak, di sini apakah tekanan akademik lebih dari 3,5? Lalu di sini ada decision lagi, apakah tekanan akademik, maksud saya tekanan finansial lebih dari 4,5? Jika ya, maka tidak depresi, dihasilkan siswa tidak depresi sebesar 40 dan siswa depresi sebesar 92. Jika tidak, apakah tekanan finansial lebih dari 1,5? Lalu mengecek lagi untuk riwayat keturunan gangguan mental. Jika tidak, maka tidak depresi sebesar 144 dan depresi sebesar 139. Ini mungkin mirip-mirip ya, kedua atribut ini, riwayat gangguan mental. Jika ya, maka depresi ada 182 dan tidak depresi ada 100. Lalu jika berpikiran bunuh diri ya, maka angkanya di sini kita lihat lebih besar ya, dari keseluruhan aspek, baik jika pelajar tersebut memiliki tekanan akademik maupun tekanan finansial. Jadi faktor utamanya yang di sini yang perlu di-highlight adalah pernah berpikiran bunuh diri atau tidak, yang mempengaruhi besar kecilnya status depresi maupun tidak depresi siswa. Jadi di sini variabel yang lain tidak ditampilkan karena mungkin tidak relevan langsung terhadap status depresi siswa. Untuk deployment, fokus utama pada mahasiswa dengan tekanan akademik tinggi, tekanan finansial yang sebesar, serta memiliki riwayat gangguan mental dalam keluarga.
Dukungan psikologis proaktif dapat diberikan melalui konseling rutin, seminar kesehatan mental, dan pendampingan akademik yang lebih fleksibel. Lalu, pihak kampus mungkin dapat memprioritaskan mahasiswa dengan tekanan finansial yang tinggi untuk menerima bantuan dana atau beasiswa, atau program kerja paruh waktu atau magang agar dapat mengurangi beban finansial mereka. Sedangkan dari sisi pengajar, di sini dosen dapat diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda stres mahasiswa dan memberikan pendekatan pengajaran yang lebih suportif. Lalu jika diimplementasikan pada sistem informasi akademik atau SIAKAD, sistem tersebut dapat memiliki fitur utama seperti laporan otomatis sesi konseling pada tiap semester bagi mahasiswa yang memiliki risiko tinggi, yang mengalami tekanan mental, lalu ada notifikasi kepada dosen, pembimbing, dan pihak akademik jika ditemukan mahasiswa dengan tingkat stres tinggi berdasarkan pola yang diidentifikasikan oleh model. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menerapkan analisis prediktif terhadap dataset kesehatan mental mahasiswa dengan mengikuti tahapan RISC-DM. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan akademik dan tekanan finansial memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Hasil analisis ini diterapkan dalam bentuk program pendampingan seperti Hasil analisis ini dapat diterapkan dalam bentuk program pendampingan psikologis, kebijakan akademik yang lebih fleksibel, serta pemanfaatan sistem informasi untuk pemantauan kesehatan mental mahasiswa secara berkala. Sarannya, institusi pendidikan perlu memperkuat pelayanan konseling bagi mahasiswa dengan risiko stres tinggi, terutama yang mengalami tekanan akademik dan finansial berat. Kebijakan lain seperti sistem perkuliahan yang lebih fleksibel, pengurangan beban studi bagi mahasiswa dengan tekanan tinggi, serta opsi cuti akademik yang lebih mudah diakses dapat menjadi solusi efektif dalam pencegahan depresi mahasiswa. Yang terakhir, institusi pendidikan dan mungkin pemerintah dapat memberikan beasiswa berbasis kondisi ekonomi, program kerja paruh waktu di lingkungan kampus, serta dukungan finansial bagi mahasiswa yang membutuhkan atau mahasiswa yang kekurangan secara ekonomi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.